Gak bisa kali kalau pagi-pagi kayak gini diburu-buru mau nimbangi gula dan minyak. Padahal tadi malam udah belanja, tapi baru sempet nimbanginya pagi hari ini. Hai mama-mama online, lagi ngapain kalian? Lagi santai nongkrong jalan-jalan main HP daripada siapaan? Enak lah kalian, aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali, tapi yang gak mager-mager kali. Walaupun keseringan magernya. Di pagi hari yang gak cerah-cerah kali hari ini cuacanya kebetulan masih mendung-mendung mengkek, kayaknya pun bentar lagi jatuh nih hujan. Kayak mananya di daerah kalian ya? Kalau di daerahku kebetulan beberapa minggu ini panasnya luar biasa dan baru 2 hari ini diguyur hujan. Alhamdulillah kali lah. Gak kebayangkan kayak mana panasnya, kayak mana berdebunya kalau udah beberapa minggu nggak diguyur hujan dan panasnya tuh cukup cepat. Dikarenakan 2 hari ini di daerah sini diguyur hujan, jadi alhamdulillah udaranya agak sejuk dan juga debu-debu itu habislah hempas kena siram siram hujan maksudnya. Nah ini udah siap aja aku timbangin minyak kemasan, minyak curah maksudnya ya. Aku takari sendiri ini untuk yang kemasan setengah kilo dan juga 1/4 kilo. Apa kabar lah minyak di daerah kalian masih aman-aman aja? Di sini minyak curah itu pengambilan dari grosir sekitar 20 ribuan kalau kita beli untuk dijual lagi. Itu pun tengok-tengok juga grosirnya, kadang-kadang ada juga selisih harga untuk grosir-grosir yang lainnya. Karena kan kadang-kadang aku suka kepo beli di grosir lain dan ternyata harganya kacek-kacek sikit. Kalau beli yang sekali timbang bawa jerigen sendiri dari rumah dan yang udah ditakari dan juga diiketi pakai karet untuk kemasan 1/4 kilo dan setengah kilo itu beda harganya itu sekitaran 500, bahkan ada yang 1000 perak ya per kilo. Ini nih kenapa alasanku memilih untuk yang sekali timbang bawa jerigen sendiri, kan lumayan. Kalau kacek 1000 perak kalau belinya sekali 5 kilo apa enggak 5000 perak, lumayan kan untuk beli jajan. Macam nggak tahu aja lah kalian emak-emak ini ya kan, hitungannya kali-kalinya ngeri kali. Kacek 500 perak aja dikejar apalagi 1000. Bukannya apa ya woi, kalian tahu sendirilah kalau orang jualan ini ya kan, kacek 500 perak aja dikejarnya. Kenapa aku memilih yang lebih murah? Karena kita juga bisa jual yang lebih murah dari warung-warung yang lainnya. Ya pandai-pandailah kita lah, namanya juga Kang Warung ya kan, cari yang paling murah jadi kita jual yang lebih murah, jadi ya gitu warung kita jadi cepat habis apa-apa yang kita jual ya kan. Nah untuk gula putih sendiri masih stabil di harga 18.000 pengambilan untuk yang sekali timbang. Tapi yang udah ditimbangi dan dikemasi sendiri itu kaceknya per kilo ada yang 500 dan 1000 perak juga. Untuk gula dan juga minyak curah aku stoknya juga nggak banyak-banyak, sekali belanja itu belinya per 5 kilo aja sampai rumah ditakari sendiri. Ya jualan itu nggak perlu banyak-banyak stoknya, yang penting cepat muter aja modal kita ini ya kan. Tapi ya buat kalian-kalian dan kalian yang punya modal lebih bolehlah di stok banyak ya kan, up to you, terserah kalian aja. Tapi buat aku yang modalnya modal madil enggak ding, maksudnya modalnya itu masih merintis, jadi ya aku rasa stok per 5 kilo ini aja udah cukup. Ini nanti 2-3 hari baru habis. Nanti kira-kira kalau stoknya tinggal 1 bungkus ataupun 2 bungkus baru aku belanja lagi dan sampai rumah ya aku takari lagi lah, kayak gitu aja lah terus. Namanya juga Kang Warung, cari duit sikit-sikit tipis-tipis yang penting muter ya kan. Kecret. Udah siap lah pula aku takari minyak dan gulaku tadi yang sekali timbang aku beli 5 kilo, ku timbangi lagi sampai rumah 1/4 dan setengah kilo ku susun dengan rapi. Lanjut lah kok kayak gitu, ngapain lagi, tahu lah ini kertas nasi udah habis stoknya di rumah. Di warung maksudku tinggal sikit sih, nggak habis juga. Kemarin-kemarin itu sebelum harga semua barang-barang pada naik gara-gara imbas dari harga plastik yang naik, kertas nasi ini masih bisa ku jual 1000 itu per 5 lembar dan aku iketi pakai tali plastik bekas kayak gini. Tapi berhubung yang dihubungkan dan karena sesuatu hal dan karena harga plastik naik, semua barang-barang ikut kena imbasnya pada naik juga. Repot kali ngomong pun muter-muter buat sakit kepala aja lama-lama ya kan. Iya loh woi, dulu aku beli nggak dulu juga sih, maksudku sebelum barang-barang naik dulu iyalah gitulah pokoknya. Untuk kemasan yang udah dibungkusi kayak gini tuh aku beli dengan harga kisaran 25.000, kadang 26.000, kadang 27.000 lah. Sekarang udah beli harganya 33.000, kadang sampai 34.000. Tahu kan kalian sendiri selisihnya itu jauh-jauh kali kaceknya. Jadi ya sekarang aku nggak bisa lagi jual 1000 per 5 lembar, jadi ku akali aja lah, aku jual sekarang dengan harga 2000, dapatnya 7 lembar ya, 7 lembar. Ingat kalian 7 lembar. Kak kok nggak ditimbang aja per 1 on, kak kok nggak ditimbang aja per 1/4 kilo, kak kok kayak gini, kok kayak gitu, kak kok kayak gini, kok kayak gitu. Suka hati kalian lah situ ya kan, namanya selera warung itu beda-beda. Yang namanya orang
jualan itu ya kita ikuti selera pasar, wuh. Ya mungkin di daerah kalian belinya itu per 1 on, ada yang beli per 1/4 kilo, ada yang mau timbang setengah kilo. Suka hati kalian lah, karena di sana kan yang laku itu yang kayak gitu. Sementara untuk di daerah sekitar rumahku ini, orang beli itu yang praktis-praktis aja, yang murah, yang cepet, yang nggak ribet. Karena belum pernah ada yang nanya beli kertas nasi itu mau yang 1/4 kilo ataupun yang 1 on di warungku. Karena kebetulan di sini banyak pula grosir berderet di pinggir jalan besar sana. Tahu lah ya kan, orang sekarang pinter-pinter, mau beli yang kuotanya lebih besar pasti lebih memilih ke grosir daripada warung-warung kecil kayak kita gini. Kan nggak mungkin juga orang beli itu kita paksa beli di warung kita ya kan. Jadi kita readykan aja lah yang pasti-pasti laku kalau di warung-warung kayak gini. Tahu sendiri lah kalian, namanya juga warung, masuk ke dalam gang lagi, yang beli juga tetangga-tetangga sekitar rumah aja. Kalau nggak diusahakan jual yang murah-murah dan yang kecil-kecil kayak gini, mana ada juga yang mau beli ya kan. Pokoknya pandai-pandai kita lah, namanya juga kang warung kayak gini ya kan. Baca-baca sedikit kira-kira selera pasaran itu yang kayak mana, barang-barang mana aja yang cepet habis, barang-barang mana aja yang banyak jadi inceran sama pembeli kita. Kalau memang nggak bisa stok banyak, stok sedikit-sedikit aja, yang penting selalu ready dan jangan sampai stoknya itu kosong ya. Ingat, jangan sampai kosong, ngerti kalian? Biar dikata warungnya kecil dan juga merintis, modalnya juga pas-pasan, asalkan apa aja yang dicari orang itu ada di warung kita. Ya mudah-mudahan aja lah warungnya tuh cepet berkembang ya kan. Tapi macam mana kak mau lengkap, orang modalku aja pun masih sedikit. Yang kalian pikirnya dulu aku jualan terus lengkap kayak gini? Dulu waktu jualan aja sambi-sambi di rumah, belum punya warung, modalnya cuma 2 juta, yang dijual masih beras, gula dan minyak itu doang. Biar kalian tahu, ada uang lebih sedikit dilarikan ke modal, ada rezeki sedikit ditambahkan ke modal, gitu aja terus. Ibarat katanya jualan itu belum bisa ngasilkan, sementara kita ngasilkan uang cuman untuk nambahi modal dan ngasih makan warung untuk jualan lah, istilahnya kayak gitu kasarnya ya kan. Dan alhamdulillahnya sering berjalannya waktu, sekarang udah bisa makan dari hasil warung kayak gini. Ya aku doain buat kalian-kalian dan kalian yang baru merintis, mudah-mudahan bisa menikmati hasil dari warung kalian, dan yang darinya dulu kecil bisa menjadi besar, terus bisa berkembang jadi pengusaha sukses ya kan, amin. Oke lah kalau kayak gitu, aku mau lanjut sama aktivitasku berikutnya. Sampai jumpa di next video, bye bye guys. Kecret.